tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati. Puji Tuhan, shalom semuanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita pada malam hari ini. Amin, amin. Haleluya, kita bersyukur keberadaan kita pada malam hari ini hanya oleh karena anugerah
dan pertolongan Tuhan. Dan kita patut memuji, mengagungkan, menyembah Tuhan atas segala perbuatan yang ajaib yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami selama seminggu ini, kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Selamat kita dikumpulkan kembali untuk beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan pada hari ini kita akan merayakan hari keturunan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua, untuk setiap umat-umat yang percaya kepadanya. Itu akan menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Baik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, keberadaan kami pada malam hari ini hanya oleh karena anugerah pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan kami mau menaikkan syukur kami, terima kasih kami, pujian, penyembahan kami, bahkan sembah kami. Kiranya Engkau berkenan menerima pujian, penyembahan kami, dan biarlah itu menyenangkan hatimu. Engkau yang kami tinggikan Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Namamu yang disukakan, namamu yang disenangkan, Engkau yang kami puji dan agungkan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan umat-umatmu menuju ke tempat ini, biarlah Tuhan yang akan menghantar mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Kami memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah kami untuk meninggikan, mengagungkan, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
hadapan hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Kami mau menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau yang disembah, ditinggikan di dalam hidup ini. Malam hari ini kami mau menikmati Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Lawatan-Mu ada bagi kami dalam ibadah kami malam hari ini. Dan kami percaya Roh-Mu sedang bekerja, Roh-Mu sedang melawat setiap hati kami masing-masing. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, dan siaplah hati kami untuk bersorak memuliakan, meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Sekali lagi sahabat kita, shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, suatu sukacita yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Keberadaan kita malam hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita satukan hati kita, roh kita, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Satukanlah roh kami. Haleluya. bergandeng tangan
baru telah dicurahkan. Kita umat Tuhan akan menerima sukacita dari karya dari Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus hadir di tempat ini melawan setiap kita. Roh Kudus mencurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus mencurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, mengukur dosa, menanggung dosa dibangkitkan. Mari bersama, semuanya bersama. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, yes, tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru telah dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan bagi umat Tuhan. Roh Kudus mencurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus mencurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan itu telah tiba, membebaskan, bagi dosa dibangkitkan. Mari bersorak dan bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Ya, sekali lagi, anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah roh kita tetap berhubung pada Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia akan melawat setiap hati kita, memberkati hidup kita pribadi lepas pribadi. Biarlah Dia yang memenuhi hati kita, hasrat kita. Biarlah Tuhan yang disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami.
kudus Tuhan. Engkau Allah yang suci. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Penuhi kami ya Bapa.
kami ada semua hanya karena kasih karunia-Mu. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu malam hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati Tuhan, bahkan memberkati Tuhan. Dan biarlah semua itu menggerakkan hati-Mu Bapa untuk memberkati kami malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan Tuhan, biarlah menjadi kebutuhan bagi setiap kami yang hadir. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami, dan biarlah kami boleh duduk tenang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang akan mengalihkan fokus kami Tuhan, seberapa kami yang ada, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kami, terlebih di hati kepikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam saya ucapkan, dan selamat kita bersama-sama menikmati sukacita, menikmati hadirat Tuhan. Saudara senang malam hari ini? Haleluya. Firman Allah katakan, berbakti dengan senang hati besar labanya, besar keuntungannya. Jadi kalau saudara datang dengan sukacita, dengan senang hati, tidak dipaksa-paksa, saudara akan menikmati damai sejahtera, menikmati arti dari ibadah yang kita lakukan. Seperti disentil oleh pemimpin pujian bahwa hari ini kita memperingati hari keturunan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan di atas, di Yerusalem, di antara rasul-rasul, dan tidak hanya kepada rasul-rasul, tapi bagi orang yang percaya pada saat itu. Dan malam hari ini kekasih di dalam Tuhan, kiranya seberapa banyak kita yang ada, kita akan menikmati damai sejahtera itu. Kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Untuk apa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak merasakan bahwa indah kita percaya kepada Yesus, indah dan beruntung kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan membuka Alkitab kita, dan kita akan melihat dua ayat di dalam firman Allah, bagaimana kepastian di dalam keselamatan. Tentu keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat-ayat ini kepastian keselamatan. Jadi bukan abu-abu, tapi pasti. Keselamatan itu begitu pasti, bukan bayangan, tidak, tetapi kepastian. Keselamatan itu pasti bagi orang yang percaya. Saya bacakan ayat-ayat ini demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Allah malam hari ini.
Kekasih di dalam Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah bagi kita manusia. Keselamatan itu kita tidak perlu beli, kita tidak perlu membayar keselamatan itu, tetapi keselamatan itu diberi dengan cuma-cuma bagi kita. Itu adalah kasih karunia bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau berupaya untuk mempertahankan keselamatan itu. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan itu. Artinya keselamatan itu bisa terlewatkan, bisa hilang, dan kita tidak dapatkan nanti kalau Yesus datang. Kalau kita lepaskan iman daripada Tuhan Yesus, kita tinggalkan Dia, kita lepaskan iman daripadanya. Tapi mari oleh pertolongan Roh Kudus, kita minta kekuatan di dalam Roh-Nya untuk menguatkan kita supaya kita tetap di dalam Dia. Dan saya katakan bahwa keselamatan itu diberi dengan cuma-cuma, tidak perlu kita membayarnya. Karena apa? Kekasih di dalam Tuhan, Dia memberikan bagi kita dengan cuma-cuma, yang artinya itu adalah karunia Tuhan bagi kita. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, kamu diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Hal itu bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan apa-apa kita diselamatkan, tapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Itulah sebabnya di dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus ingatkan kepada orang percaya yang ada di Filipi bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula pada waktu aku tidak hadir. Diingatkan supaya mereka tetap mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana cara supaya bagaimana tindakan kita untuk menjaga keselamatan itu. Hal yang pertama yaitu hidup dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan lakukan semau gue, suka-sukanya kita, maunya kita yang jadi. Tidak. Tapi firman Allah mengajar kita, kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Karena apa? Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Dan firman Allah katakan, hendaklah kamu kudus. Hendaklah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar. Jadi kita akan membawa hidup kita di dalam kekudusan dan di dalam kesucian Allah. Bukan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Kita melakukan hal-hal yang najis, yang kotor, tetapi kita lakukan hal yang benar. Hidup di dalam pertobatan, itulah hal yang pertama yang kita harus jaga supaya kita tetap memiliki keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas Kalvari. Di dalam Yehezkel pasal 33 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak senang, Tuhan sedih atas kematian orang fasik. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya orang fasik itu meninggalkan perbuatannya yang jahat. Yehezkel pasal yang ke-33 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yehezkel 33, katakanlah kepada mereka,
demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayat yang ke-16, ayat 14 dan 16. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak ingin orang fasik hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam pertobatan. Dikatakan oleh firman Allah, Allah tidak menentukan seseorang untuk ditimpa murka, tetapi dengan pengharapan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan Yesus supaya semua beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, sadarkah kita akan hidup ini, bahwa kehidupan kita yang dulunya sia-sia telah dibeli dengan harga yang tunai, tidak di bon-bon seperti biasa kita bon di toko-toko, tetapi keselamatan itu dibayar tuntas oleh Tuhan. Keselamatan itu sudah lunas terbayar di atas kayu salib dengan darahnya yang suci, dengan darahnya yang mahal. Apakah yang kita dapat buat dan kita lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Daud menyadari dan katakan, tidak ada yang dapat kita pakai untuk membalas kebaikan Tuhan selain dia mau kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Di dalam Yehezkel 33 tadi ayat 11, ayat 14 dan 16, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak berkenan kematian orang fasik. Orang fasik artinya dia tahu baik tetapi tidak lakukan. Dia ketahui itu baik tetapi tidak melakukannya. Kalau kita tahu bahwa ibadah itu adalah hal yang baik tapi kita tidak lakukan, berarti kita fasik pada pemandangan Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita terus hidup di dalam kefasikan. Tuhan ingin supaya kita bertobat, supaya keselamatan itu dapat menjadi bahagian kita dan tidak dirampas oleh orang lain. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, menjalani hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu merupakan hal yang pertama yang kita harus buat, yaitu hidup dalam pertobatan. Tuhan sedih melihat kematian orang fasik. Berita pertobatan bukan hanya kepada orang fasik, tetapi juga kepada orang percaya, juga kepada orang Kristen. Sebab tidak semua orang yang sudah percaya kepada Yesus bertobat. Masih banyak yang tidak hidup di dalam pertobatan. Dan hal ini dituntut bagi saya, dituntut bagi kita supaya kita hidup di dalam pertobatan. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima, kita perlu bertobat dari segala yang jahat. Pertobatan harus terus menerus, bukan bertobat hari ini besok lakukan lagi yang jahat. Tidak demikian, firman Allah tidak menghendaki demikian. Kita harus bertobat terus menerus,
hari lepas hari hidup di dalam pertobatan, dan itu yang Tuhan inginkan. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Minta tolong Eci bacakan Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ada ancaman jikalau tidak bertobat. Mengapa jemaat di Efesus diperingati supaya bertobat? Di dalam ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Haleluya. Tuhan menunggu pertobatan kita, kekasih. Tuhan merindukan pertobatan kita. Bukan kematian yang bodoh nanti kalau tidak bertobat, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam pertobatan. Jemaat di Efesus, mengapa mereka ditegur? Karena apa? Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula yang mungkin sesudah dia percaya kepada Yesus, rohnya menggebu-gebu. Rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pelayanan yang dipercayakan dilakukan dengan setia, dengan tekun. Tetapi lambat laun menjadi redup. Lambat laun menjadi jembuh. Tidak ada lagi kerinduan. Bahkan mungkin padam. Tetapi firman Allah Tuhan menginginkan, dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan menghendaki pertobatan dari setiap orang yang percaya. Hiduplah di dalam pertobatan. Untuk kita menjaga keselamatan kita, maka kita perlu hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Begitu kekasih di dalam Tuhan. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Bahasa Inggrisnya tuolan katonganan. Itu bahasa Inggrisnya ya. Tuolan katonganan. Hidup di dalam kebenaran, bukan ketidakbenaran. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Eci jadi juru baca ya. Tolong. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 68 ayat ke-11. Ya, maaf kalau salah karena ya sudah tua. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi tolong bacakan. Eci baca lagi. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Haleluya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Haleluya.
Jadi kita perlu berdoa. Kalau saja Daud dia minta, tunjukkanlah jalanmu, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Kekasih dalam Tuhan, kita takut Tuhan bukan karena Tuhan itu jahat, tidak. Kita takut Tuhan. Takut Tuhan, kata firman Allah, yaitu menjauhi kejahatan. Kejahatan apapun itu, mungkin kecil saja, tapi namanya kejahatan, kita harus jauhi. Itu firman Allah katakan, bahwa takut akan Tuhan ada menjauhi kejahatan. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, di dalam kita menjalani hidup hari-hari kita hidup di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Tidak semua orang hidup dalam pertobatan, tidak semua orang percaya kepada Yesus, tidak semua orang takut kepada Tuhan. Tapi kita masih hidup bergaul dengan mereka-mereka yang tidak percaya, dan perlu kita hidup di dalam pertobatan supaya mereka dapat melihat dan menyaksikan bahwa sungguh kita hidup di dalam pertobatan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Bukan hidup di dalam hal yang tidak benar, tapi dia inginkan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dia sudah tanggung segala dosa-dosa kita. Dia sudah mati karena segala dosa dan pelanggaran kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Dia telah tanggung semuanya itu. Dengan bilur-bilurnya sakit penyakit kita, ketika kita sakit dan kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menyembuhkan kita. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran, supaya keselamatan yang kita sudah miliki, yang Tuhan berikan lewat kematiannya, lewat korbannya di atas kayu salib, dosa-dosa kita sudah dipakukan di kayu salib oleh Yesus Kristus, sehingga kita bebas dari dakwaan daripada si iblis. Sebab itu mari dengan kasih Kristus, dengan anugerah Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Mengapa Yesus berdoa supaya mereka yang telah diselamatkan itu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Firman adalah Yesus sendiri. Yesus akan menguduskan kita, sebab Dia suci, Dia kudus. Dia tidak mau kita hidup di dalam kenajisan dan di dalam kejahatan, tetapi kita meninggalkan segala perbuatan dan segala kefasikan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus yang adalah kebenaran itu. Kalau kita pergi ke Makassar,
Kita boleh naik pesawat, boleh naik motor, naik kendaraan, naik bus, naik apa semua. Tapi untuk ke surga tentu kita jalannya hanya satu. Ada pepatah, banyak jalan ke Roma. Semua orang ingin selamat dan mereka katakan, ya semua akan tujuan kita memang ke surga. Tetapi jalan ke sana apa mereka tahu atau tidak? Jalan ke surga melalui siapa? Melalui siapa, Tere? Melalui Yesus. Bukan jalan yang lain. Jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya berbahagialah saya, berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus. Kita percaya bukan karena kita mau-mau, tidak, tapi Dia memilih kita. Alkitab katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dengan maksud supaya kita hidup dalam pertobatan, supaya kita dapat memberi buah dan orang lain dapat menikmati buah itu. Mari kekasih di dalam Tuhan, masa kini adalah masa yang jahat. Banyak hal dan banyak perkara yang dapat membuat orang Kristen menjadi ragu, meragukan keselamatan yang sudah diterima. Tetapi mari tetaplah kerjakan keselamatanmu di dalam takut akan Tuhan. Itu adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, kalau mereka diingatkan, tetap kerjakan keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Keselamatan itu orang tua kita tidak bisa kerjakan bagi kita. Keselamatan itu tidak ditanggung oleh orang tua kita, tidak ditanggung oleh saudara-saudara kita. Tapi kita kerjakan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dengan hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kesucian. Itulah sebabnya mari kekasih di dalam Tuhan, kita upayakan diri kita bukan karena kita baik, tidak, tapi kita menyadari keberadaan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau bukan Roh Kudusnya di dalam hati kita, kalau bukan Roh Kudusnya yang memimpin hidup kita, banyak kecemaran yang dapat kita lakukan. Tetapi kalau ada Roh Kudus, ada firman di dalam hati kita, itu akan membuat kita kokoh, menjadi teguh di dalam mengiring Tuhan, tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang dari dunia. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Apa yang dapat memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran? Yohanes 16 ayat yang ke-13. Baca pelan-pelan. Firman Tuhan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu kekasih? Dikatakan di sini, tetapi apabila ia ini huruf besar. Dan Yesus yang katakan ini, tetapi apabila ia datang, tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus. Ia di sini menunjuk, Yesus menunjuk kepada Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, oknum yang ketiga. Kalau ia datang, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Itu diberitahukan kepada murid-murid.
supaya mereka menunggu di Yerusalem. Mereka tinggal tunggu perjanjian dari Bapa, yaitu Roh Kudus yang diberikan. Ia akan membawa murid-murid, membawa orang percaya kepada seluruh kebenaran. Itulah fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia akan membawa kita. Dia tidak akan membelokkan arah hidup kita kepada hal-hal yang salah. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, tapi Roh Kudus ini akan membawa kita terus ke dalam kebenaran Allah. Dan dikatakan dia menjadi guru yang besar, akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang akan datang, yang kita harus alami dalam hidup ini. Kekasih di dalam Tuhan, mari kita telah membaca kebenaran firman Allah, bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita sudah terima keselamatan itu dengan percuma, tidak perlu kita bayar. Mungkin ada yang beranggapan, wah itu kita bawa persembahan tiap minggu, kita bawa perpuluhan, itu bukan bayar keselamatan kita. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Rasa syukur kita kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita bayar, kita bawa kolekte, kita bawa persembahan, bawa perpuluhan, bukan berarti kita bayar keselamatan, tidak. Tetapi mari kekasih di dalam Tuhan, keselamatan itu kita sudah terima dengan percuma, dan keselamatan itu bisa saja hilang kalau saja kita tidak tetap di dalam Dia. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35, di situ dikatakan Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Ibrani bahwa jangan menghilangkan harap percayamu kepada Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi pegang erat-erat. Tetaplah di dalam Dia, berbakti kepada Dia, bersukacita, berterima kasih kepada Dia buat segala keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan lepaskan apapun tawaran dari dunia. Dunia akan menawarkan yang muluk-muluk supaya kehilangan keselamatan. Tetapi jangan, khususnya bagi anak-anakku, pemuda remaja, jangan kalau sudah ada mercy di depan rumah, wah keselamatan dah sayonara. Tidak, jangan lepaskan iman daripada Tuhan Yesus Kristus. Pegang teguh keselamatan itu, kerjakan itu dengan takut akan Tuhan, dengan hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran. Dan pasti kita akan menerima sepenuhnya keselamatan itu. Ada mahkota yang Tuhan berikan bagi kita jikalau kita setia di dalam mengiringi Tuhan. Firman Allah katakan, hendaklah kamu setia sampai akhir, setia sampai mati. Kesetiaan itu adalah harga mati bagi kita orang percaya, bagi orang Kristen. Sebab kalau tidak setia akan kehilangan mahkota, akan kehilangan keselamatan. Itulah sebabnya mari kekasihku di dalam Tuhan, jangan kita lepaskan iman kita, tapi kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita. Tidak ada kemampuan pada kita, tapi kita bersyukur Dia memberikan bagi kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Dia akan mengubahkan kehidupan kita dari hidup yang tidak benar menjadi hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berguna bagi orang banyak. Kita lihat ketika Petrus dan Yohanes telah penuh dengan Roh Kudus, orang banyak mereka dihadapkan kepada mahkamah agama untuk diadili. Dilarang, tidak boleh memberitakan nama Yesus, jangan lagi beritakan nama Yesus. Tetapi mereka dengan kuasa,
dengan kekuatan di dalam roh Allah yang kudus yang mereka sudah terima. Dia bilang tidak mungkin kami akan berhenti untuk memberitakan Yesus. Tidak mungkin bagi kami, karena lebih baik kami taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Dia katakan kepada mahkamah agama, orang-orang besar waktu itu, kamu pikir sendiri, apakah lebih baik taat kepada manusia atau kepada Allah? Tetapi kami, Petrus dan Yohanes, katakan dengan rasul-rasul yang lain, kami tidak mungkin akan berhenti untuk memerintahkan nama Yesus. Haleluya. Mengapa nama Yesus harus diberitakan? Karena hanya di dalam nama ini ada keselamatan. Kesaksiannya bahwa di bawah kolong langit ini, di atas permukaan bumi tidak ada nama lain. Apapun pangkatnya seseorang, tidak ada keselamatan di dalam dia. Hanya di dalam nama Yesus. Nama Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia dikubur, bangkit, naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita. Dan Alkitab katakan, kalau tempat itu sudah tersedia, maka dia akan datang menjemput kita. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 merupakan ayat yang terakhir, bagian ketiga. Hidup di dalam roh supaya kita memiliki keselamatan yang begitu pasti dan tidak diragukan lagi. Hidup di dalam roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya. Hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginanmu. Keinginan kita manusia banyak. Itulah sebabnya kita perlu dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kita memimpin diri kita sendiri. Keinginan manusia banyak, tetapi seorang yang percaya kepada Yesus, hendaknya keinginannya itu dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari menghadapi hidup ini, menghadapi hari-hari yang sukar dan sulit ini, biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan, kita pegang erat-erat, jangan lepaskan. Dan hidup, senantiasa hidup di dalam pertobatan. Apa yang Tuhan tidak inginkan, apa yang Tuhan tidak suka, jangan kita lakukan. Tetapi yang kita buat, yang kita lakukan adalah kebenaran. Di dalam ada ayat yang mengatakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, tapi yang kami buat adalah untuk kebenaran. Paulus katakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, tetapi yang kami buat adalah untuk kebenaran. Saya coba lihat ayat itu, mudah-mudahan bisa ya. Terima kasih. 2 Korintus 3 ayat 8. 2 Korintus 13 ayat 8 ya. Terima kasih, tolong baca lagi. 2 Korintus 13 ayat 8, firman Tuhan, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Haleluya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Tapi yang kami dapat perbuat ialah untuk kebenaran. Mari, tekad ini kita miliki dalam hidup kita, dan Roh Kudus akan menolong kita. Ada pepatah katakan peribahasa, di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
Kalau ada kemauan di dalam hati kita untuk hidup di dalam kebenaran, itu Roh Kudus akan kuatkan kita. Roh Kudus akan memberi kemampuan bagi kita. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari kita hidup ini, hidup yang ada ini, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita tekad bahwa kami tidak akan dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, tapi yang kami buat adalah untuk kebenaran, untuk Yesus. Yang kami dapat buat adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini, dan minta Roh Kudusnya untuk membimbing kita, Roh Kudusnya untuk menuntun kita. Kita buka hati untuk Dia. Jangan kita keraskan hati kita, tapi kita buka hati kita biar Dia ambil alih seluruh kehidupan kita dan memimpin kita, membawa kita kepada seluruh rencana dan kehendaknya. Kita nyanyikan itu pujian. Persilakan kita bangkit berdiri, kita nyanyikan itu pujian. Ku buka hati. Masing-masing kita akan buka hati kita. Kita buka dan kita izinkan Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk memimpin kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran manusia hanya bagaikan kain larat, tapi kebenaran itu adalah jangan kita nyanyikan karena kita tahu pujian, tapi dengan segenap hati kita nyanyikan. Buka hati.
mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan lihat setiap keberadaan kami Bapa. Engkau menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu setiap hati dan kerinduan kami untuk menghampiri hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang dijanjikan itu turun memeterai dalam hati kami, menguasai seluruh kehidupan kami, memuaskan hati kami yang rindu untuk dipenuhi dengan firman-Mu, hati kami yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, menjalani hari-hari hidup yang semakin sukar ini. Secara manusia kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah telah datang dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Dan bukan hanya kami boleh mendengarkan saja, tetapi dengan kemampuan Roh Kudus-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Berkati Ibu Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai lebih heran lagi di usia yang sudah lanjut. Biarlah Roh Kudus menyala-nyala dan biarlah urapan-Mu senantiasa ada, dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lanjutlah ibadah kami akan membawa korban persembahan kami. Berkatilah setiap pekerjaan umat-Mu, dan Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan kita. Kita lakukan pujian yang berkata, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sambil yang bertugas mengambil bagian, amin. Biarlah
biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita. Kita akan menyaksikan warta sepekan kita. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Daniel Siaan. Pemimpin pujian Bapak Yonas. Hari Kamis pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas. Musik LC Gideon, Tria, dan Stephen. Singers Ibu Jane Isra, Ibu Vera Sihombing, dan Ibu Mulawati Ambah. Rebana, Angel, Mora, dan Erin. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Sri Jumianto dan Ibu Yosepina Redi. Asher, Bapak Ibu Medi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Sibaya. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singer En Ismei, Novito, dan Indri Sondak. Rebana, Vanessa, Fani, dan Reren. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Esther dan Tina. Asher, Bapak Ibu Hendy. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Warta sepekan kita dan yang akan melayani minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sidang jemaat bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur kita. Haleluya. Ibu Gembala akan tutup kita dalam doa. Serta syukur kekasih
karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah kami malam hari ini. Sempurnakan ibadah kami sehingga semua umat-Mu yang datang kembali dengan sukacita, kembali dengan kekuatan. Mungkin ada yang sakit kembali dengan kesembuhan daripada Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati di dalam Engkau. Mereka tidak goyah lagi, tetapi dengan iman yang teguh memandang kepada Engkau Yesus Kristus yang sudah tersalib karena dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Diberkati umat-Mu yang telah hadir. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di desa-desa. Tuhan memberkati kesejahteraan kota dan kabupaten serta provinsi Sulawesi Barat adalah kesejahteraan kami. Sebab itu Tuhan memberkati sumber daya alam bahkan sumber daya manusia, semuanya keberkatan adanya. Kami berdoa buat pesta demokrasi yang akan datang. Tuhan kiranya akan memberkati, dan siapapun nanti yang akan terpilih, biarlah itu kehendaknya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, tapi Tuhan tidak berpisah dari kami. Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan biar kiranya di sepanjang malam yang kami lalui, Tuhan menjadi penunggu Israel yang menjagai dan menunggui setiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Besok pagi dapat bangun lagi untuk dapat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.